Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-14, yaitu lab setup. Di bab ini kita akan mempelajari 8 materi, yang mana pertama-tama kita akan pengenalan topologi yang kita buat untuk lab yang akan kita gunakan pada video selanjutnya. Dan kita juga akan menginstal Debian Server, Ubuntu Desktop, dan juga Ubuntu Server. Lalu, kita juga akan belajar untuk mengkloning, snapshot, setup topologi, serta konfigurasi RAM pada virtual machine. Nah, jadi ini dia topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop atau yang biasa saya sebut sebagai host OS, lalu nanti dia akan terhubung dengan router Debian. Jadi host OS ini dia hanya akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini menggunakan Debian Server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Kemudian juga router Debian ini akan terkoneksi dengan klien Ubuntu atau Ubuntu Desktop. Nanti kita persiapkan untuk Ubuntu Desktopnya. Lalu router Debian dia juga akan terkoneksi atau terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini memiliki dua server, yaitu ada Debian Server dan Ubuntu Server. Jadi di topologi kita ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah Ubuntu Desktop, yang kedua Debian Server, dan yang ketiga adalah Ubuntu Server. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan men-setup untuk router Debian-nya. Di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya, dan di sini saya masih memiliki beberapa virtual machine yang saya buat pada video-video sebelumnya. Maka di sini saya akan delete dulu semuanya agar lebih mudah ya. Di sini kita klik kanan, lalu remove, lalu di sini kita pilih delete all files. Oke, sudah hilang, kita lakukan pada yang lainnya juga ya. Pokoknya biar sampai kosong. Oke, sudah kosong seperti pada awal kita menginstal VirtualBox. Lalu kita akan men-setup Debian Server, yang mana kalau sebelumnya kita juga sudah menginstal Debian Server, namun dengan menggunakan GUI. Sekarang kita akan menginstal Debian Server tanpa GUI, jadi dia itu benar-benar full CLI. Oke, langsung saja kita klik new seperti biasa. Untuk nama saya gunakan RTR Debian Server. Lalu untuk type seperti biasa Linux dan versinya Debian versi 64-bit. Di sini kita next saja. Untuk hardware saya default saja, lalu next. Untuk virtual hard disk di sini mungkin saya akan gunakan 15 GB saja sudah cukup. Setelah itu kita next, kita finish. Oke, sudah terbuat. Di sini kita start. Nah, di sini seperti biasa kita akan dimintakan untuk memasukkan file ISO. Jadi di sini kita masukkan. Di sini saya gunakan Debian yang versi 10. Lalu jika sudah kita mount and retrieve boot. Karena kita hanya membutuhkan CLI-nya saja, maka di sini kita pilih yang install. Lalu kita enter. Di sini untuk language saya gunakan English saja, lalu kita tekan enter. Untuk location, nah di sini nggak ada Indonesia, kita scroll ke bawah ke other, lalu kita karena Indonesia ada di bagian Asia, jadi kita pilih Asia, lalu kita cari Indonesia. Oke. Untuk di mana penyimpanan akan diletakkan, kita pilih United States, enter. Ini saya gunakan American English. Oke, kita tunggu. Untuk name atau host name, di sini saya gunakan RTR Debian. Oke, jika sudah kita enter untuk ini, saya gunakan seperti ini. Untuk nama domain saya gunakan RTR debian.com, katakan saja. Lalu kita enter. Untuk password root yang mudah saja dulu karena kita masih belajar. Ini saya gunakan 12345. Kita enter, kita masukkan lagi, kita enter. Untuk full name saya gunakan router Debian.
Untuk username saya samakan saja. Password user saya juga samakan seperti pada password root. Tapi harus teman-teman ingat, karena ini kita masih belajar, jadi nggak apa-apa kalau passwordnya kita samakan, tapi nanti ketika kita sedang berada di lapangan, passwordnya itu harus dibedakan dan rumit agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini di sini saya masukkan. Di sini saya ini aja, lalu kita enter. Untuk partition text, saya gunakan yang guided use entire text. Enter. Untuk select desktop partition, yang ini kita enter. Untuk partitioning scheme, kita gunakan all files in one partition atau recommended for new users. Di sini kita yes, pilih yes. Di sini kita no saja. Di sini kita no. Kalau di sini sebenarnya opsional, tapi di sini saya pilih no saja. Di sini untuk apa saja yang ingin diinstal, kita pilih yang Debian Desktop Environment, lalu kita ke bawah, kita pilih yang GNOME. Di sini checklistnya pakai spasi, lalu kita ke bawah lagi. Ini kita butuh SSH server. Untuk print server mungkin kita bisa lakukan nanti ya. Oke, kita enter. Oke, di sini untuk install the group bootloader, tentu saja kita harus ya. Lalu ini kita pilih opsi yang kedua. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai installation complete. Kita continue. Oke, dia sudah mulai proses booting. Kita tunggu. Nah, oke, di sini teman-teman perhatikan tampilannya masih GUI. Oh, kenapa bukan CLI? Nah, sebelumnya itu kita tidak unchecklist pada Debian desktopnya atau Debian environment-nya. Nah, karena kita hanya butuh CLI-nya, maka di sini kita ganti. Di sini kita login dulu, kita masukkan passwordnya. Lalu di sini kita cari terminal. Nah, untuk menggantinya kita tuliskan systemctl isolate multi-user.target. Seperti ini. Oke, kita enter. Di sini kita masukkan password authentication-nya. Kita authentication. Oke, di sini sudah berganti menjadi CLI. Saya akan coba masuk menggunakan user saya. Di sini user saya adalah router Debian. Oke, kita enter, kita masukkan passwordnya. Apakah berhasil masuk? Oke, saya sudah berhasil masuk. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, di materi sebelumnya kita sudah menginstal Debian Server, yang mana Debian Server tersebut akan digunakan sebagai router. Nah, pada materi ini kita akan menginstal Ubuntu Desktop, yang mana dia nanti akan digunakan sebagai Ubuntu Client. Nah, untuk lanjut menginstal Ubuntu Desktopnya, kita harus mendownload file ISO-nya dulu. Di sini saya mendownloadnya di Chrome. Teman-teman tulis saja download Ubuntu Desktop, kemudian pilih yang paling atas, lalu klik download. Tapi di sini karena saya sudah punya downloadannya, jadi saya tidak mendownloadnya lagi, saya akan pakai yang sudah saya download. Oke, di sini saya langsung saja buka VirtualBox-nya, terus di sini kita klik new. Nah, untuk nama di sini saya gunakan Ubuntu. Seperti ini saya gunakan nama Ubuntu Script Desktop Client. Untuk type di sini Linux dan versinya Ubuntu versi 64-bit, lalu kita next. Untuk hardware saya default saja. Dan untuk virtual hard disk di sini saya gunakan 15 saja sudah cukup ya. Lalu saya next nih. Oke, sudah terbuat. Seperti biasa kita start. Nah, di sini kita input file ISO yang sudah kita download tadi. Karena di sini belum pernah, jadi nggak ada, jadi kita klik other, lalu kita cari file ISO-nya yang tadi. Oke, jika sudah kita mount and retrieve.
Oke, kita sudah selesai di proses loading tadi ya. Sekarang kita klik yang install Ubuntu, jangan yang try Ubuntu. Untuk keyboard di sini saya gunakan English US. Lalu kita klik continue. Nah, di sini ada dua tipe instalasi ya. Kalau normal instalasi dia akan menginstal web browser, utilities, office software, games, and media player. Tapi kalau minimal installation dia cuma menginstal web browser dan basic utility saja. Jadi di sini saya pilih yang normal installation, kemudian continue. Nah, di sini ada dua opsi lagi, ada erase disk dan install. Ini berarti dia akan menghapus disk Ubuntu, lalu akan menginstal Ubuntu-nya lagi. Tapi karena pada Ubuntu saya tidak ada apa-apa, maka saya pilih erase disk and install Ubuntu. Kemudian kita klik install now. Lalu di sini kita continue. Nah, untuk wilayah, karena saya berada di wilayah Jakarta, maka saya gunakan Jakarta. Kemudian continue. Untuk username saya gunakan nama saya. Untuk username saya gunakan Vianti. Untuk password saya gunakan yang mudah saja, 12345. Oke, kita continue. Oke, di sini installing complete ya. Di sini kita restart now. Oke, untuk tampilan dari Ubuntu desktopnya seperti ini ya. Nah, oke, sebelumnya kita sudah menginstal Debian router dan juga Ubuntu desktop client. Nah, nantinya untuk Debian server sebagai server kita tidak akan menginstal ulang lagi. Kita akan melakukan cloning pada materi selanjutnya. Sekarang kita tinggal melakukan instalasi Ubuntu server. Nah, untuk instalasi Ubuntu server sudah pernah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi teman-teman install saja Ubuntu servernya dengan mengikuti video sebelumnya saja. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk Ubuntu servernya. Di sini saya akan coba login. Untuk username saya gunakan Ubuntu server. Lalu saya passwordnya seperti biasa. Oke, berhasil walaupun tadi memang ada sedikit ya seperti yang teman-teman lihat, tapi di sini berhasil. Di sini untuk username saya gunakan Ubuntu server dan passwordnya seperti biasa. Oke, sekarang kita akan mengcloning Debian server. Nah, pada topologi kita itu terdapat Ubuntu desktop, Debian router, Ubuntu server, dan Debian server. Di sini kita sudah menginstal Debian server untuk router, Ubuntu desktop untuk client, dan Ubuntu server untuk server. Kita belum menginstal Debian server yang untuk server. Tapi di sini saya tidak akan menginstalnya, karena saya akan mengcloning Debian server ini menjadi Debian server untuk server. Jadi di sini kita klik kanan saja, lalu klik clone. Lalu untuk nama di sini saya gunakan Debian server kurung buka server. Seperti ini. Kemudian kita next. Lalu di sini saya pilih yang full clone. Finish. Oke, dia mulai mengopi. Oke, dia sudah selesai mengcloning. Cukup cepat, hanya membutuhkan beberapa menit saja. Tidak seperti ketika kita menginstal Debian ya. Berarti sekarang saya sudah memiliki Debian server sebagai router, Ubuntu desktop sebagai client, Ubuntu server sebagai server, dan juga Debian server sebagai server. Oke, kita lanjut pada pembahasan snapshot pada setiap virtual machine di lab kita. Jadi, kita kan sudah melakukan penginstalan pada Debian server sebagai router, Ubuntu desktop sebagai client, Ubuntu server sebagai server, dan juga Debian server sebagai server. Nah, sekarang kita akan melakukan snapshot, yang mana snapshot ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, di sini kita langsung saja lakukan snapshotnya. Klik garis, saya akan lakukan dulu pada Debian server sebagai routernya. Di sini kita klik garis 3, lalu klik snapshot, lalu klik tag,
Nah, untuk nama di sini saya gunakan nama default saja. Oke, setelah itu kita oke. Oke, sudah. Lalu kita lakukan pada virtual machine lainnya juga. Oke, kita sudah melakukan snapshot pada semua virtual machine-nya, di mana nanti ketika terdapat error, kita hanya perlu kembali ke status awal. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan setup topologi. Jadi, di pembahasan ini, kita akan melakukan setup topologi pada semua virtual machine kita. Nah, jadi apa itu setup topologi dan apa maksud dengan men-setup topologi? Nanti akan saya jelaskan perlahan-lahan. Oke, jadi untuk topologi yang sudah kita buat itu seperti ini ya, yang mana terdapat host OS, yang mana dia akan terhubung ke router Debian, lalu Debian server, dia juga akan terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini terhubung dengan Debian server dan Ubuntu server. Dan router Debian ini dia juga akan terhubung dengan Ubuntu desktop sebagai klien. Jadi nanti topologinya akan jadi seperti ini. Jadi router Debian akan terhubung ke host OS atau laptop kita menggunakan adapter 1. Lalu router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Lalu router Debian terhubung ke Ubuntu klien menggunakan adapter 3. Jadi, adapter merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubung antar virtual machine. Kita langsung coba saja buka VirtualBox-nya. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasi pada Debian router yang ini dulu ya. Langsung saja kita konfigurasi adapternya dengan cara di sini kita klik setting, lalu kita klik network. Karena di sini saya ingin router Debian itu terhubung ke host OS, maka di sini saya gunakan host only network, host only adapter. Lalu untuk name-nya di sini saya gunakan default yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter. Oke, di sini kita oke dulu. Oh ya, jangan lupa Debian routernya dinonaktifkan dulu karena kita akan men-setting juga pada adapter 1 dan adapter lainnya, karena kalau di router Debian servernya itu masih running, dia nggak akan bisa berjalan. Lalu untuk hari ini saya kembali lagi ke setting. Untuk adapter 2, karena saya ingin Debian router terhubung ke server Debian dan juga Ubuntu, maka di sini saya gunakan, di sini kita enable dulu. Di sini kita gunakan internal network. Lalu untuk name-nya, ini saya gunakan server network. Oke, seperti ini. Lalu untuk adapter 3, kita gunakan internal network juga. Karena saya ingin menghubungkannya ke Ubuntu desktop. Lalu untuk name-nya di sini kita gunakan client network. Oke, kita lihat satu persatu untuk mengecek. Oke, kita oke. Nah, sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya. Kita sudah menghubungkan ke setiap virtual machine. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, Ubuntu desktop. Di sini saya konfigurasi dulu pada Ubuntu desktop. Di sini kita klik setting, lalu di sini kita klik network, adapter 1. Di sini kita gunakan internal network dan name-nya adalah client network. Karena pada router untuk terhubung ke Ubuntu client itu menggunakan internal, jadi dari Ubuntu desktop ke router juga harus menggunakan
interface client network. Oke, kita oke. Kita lakukan juga pada Ubuntu server dan juga Debian servernya. Kalau yang ini kita gunakan name server network. Oke, jadi sampai di sini untuk setup topologi pada lab setup kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu konfigurasi RAM pada setiap virtual machine. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap virtual machine, karena nantinya semua virtual machine ini akan berjalan atau di-running secara bersamaan, yang mana ketika teman-teman punya laptop atau host OS yang spesifikasinya rendah, itu bisa membuat laptop teman-teman mengalami BSOD atau Blue Screen of Death. Oleh karena itu, kita harus men-setting setiap RAM pada setiap virtual machine ini, sehingga mereka hanya memakai sedikit spesifikasi dari laptop kita. Kita coba dulu pada router Debian. Di sini kita klik setting, lalu di sini kita klik system, base memory, karena di sini 248, di sini cukup gunakan 512 saja. Lalu untuk prosesor di sini kita gunakan 1, jangan 2, apalagi 3 ke atas, karena itu bisa lebih buruk ya. Kita oke. Lalu kita lakukan pada Ubuntu desktop client, Ubuntu server, dan juga Debian servernya. Nah, oke, untuk setiap virtual machine sudah saya setting RAM-nya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-14 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.